Halo guys, balik lagi sama Gowring. Gimana kabar kalian? Baik-baik aja ya kan? Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan rekap alur cerita Donghua Throne of Steel alias Perjalanan Putra Cahaya Long Hao Chen. Buat teman-teman yang baru gabung, Mimin saranin nonton dulu pembahasan bagian sebelumnya supaya kalian gak gagal paham. Linknya ada di kolom deskripsi ya guys ya. Oke lah, nggak usah lama-lama lagi. Langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Dijelaskan, Tianxing sendiri merupakan pemimpin di tim pemburu iblis nomor 17. Selain kekuatannya telah mencapai puncak 7, sang kapten memiliki armor mirtil. Masing-masing anggotanya berada di tingkat yang sama, bahkan memiliki kemampuan tempur yang begitu kuat. Sehingga tim Tianxing adalah salah satu tim pemburu iblis paling kuat di provinsi Jiaquest. Terlebih lagi hanya membutuhkan waktu kurang lebih dari 3 tahun. Setelah Tianxing bersama anggotanya berada di provinsi Jiaquest, mereka telah berhasil melenyapkan beberapa iblis tingkat 8. Tidak sampai di sini, tim pemburu iblis nomor 17 ternyata memiliki rekor tercepat saat membantai markas klan Jiaquest. Bede, GG juga ya guys ya ini tim. Mimin kira bakalan kayak yang udah-udah, cuman jadi beban doang ya kan? Tidak berselang lama, melihat kemunculan klan naga berada tepat di hadapan mereka, jelas membuat seluruh anggota terlihat panik. Pasalnya, semua tim pemburu iblis di provinsi Jiaquest telah tewas di tangan anggota klan naga. Belum sempat memikirkan hal tersebut lebih jauh, pemimpin klan naga yang Mimin gak tahu namanya, terlihat secara brutal langsung melepaskan serangan ruang kubik tepat ke arah tim Tianxing, sehingga memaksa mereka bergegas meninggalkan area ini. Meski aksi melarikan diri sempat berjalan sempurna, akan tetapi hal mengejutkan terjadi, di mana kemampuan ruang kubik yang digunakan si Udin ini justru membuat Tianxing bersama seluruh anggotanya harus terpisah sementara waktu. Kemudian memerintahkan rekan-rekannya untuk membunuh mereka satu persatu. Kejadian ini sontak saja memancing kemarahan Tianxing, bahkan tanpa pikir panjang langsung ngajak Udin Baiwan. Walaupun di awal pertarungan terlihat berjalan cukup seimbang dan keduanya saling melepaskan serangan satu sama lain. Namun sayangnya, merasakan jika kekuatan Tianxing masihlah cukup lemah, si Udin lantas memprovokasinya. Apakah segini doang kemampuan pemimpin tim pemburu iblis? Waduh, cocote bacote songong juga ya guys ya. Merasa muak dengan kata-kata provokasi barusan, Tianxing kembali menyerangnya dalam jarak dekat. Sambil melakukan serangan, Tianxing justru memikirkan kondisi rekan-rekannya yang saat ini terpisah. Pasalnya jika pertarungan duel 1 lawan 1 terus dilanjutkan, besar kemungkinan dia bersama rekan-rekannya akan tewas di tangan klan naga. Oleh sebab itu, Tianxing bertujuan untuk secepat mungkin mengakhiri pertarungan ini, sehingga dia bisa kembali berkumpul dengan anggotanya. Dan tiba-tiba saja, tepat di momen ini, melihat emosi sang kapten, pemburu iblis tidak lagi bisa dikendalikan dan memaksakan diri melepaskan serangan pembelah langit tepat ke arahnya, si Udin masihlah terlihat santuy. Pasalnya selain kemampuan yang digunakan Tianxing cukup lemah, dia juga ternyata telah menunggu momen tersebut untuk mengaktifkan teknik iblis surgawi pemakan jiwa. Sementara itu, rekan-rekan Tianxing juga merasakan hal yang sama, di mana kemampuan yang diaktifkan Udin dikatakan mampu menyerap energi spiritual musuhnya serta membatasi pergerakan mereka. Sehingga dengan adanya kemampuan inilah, seluruh anggota klan naga terlihat secara brutal membunuh satu persatu tim pemburu iblis di lokasi tersebut. Singkatnya, menyadari bahwa kekuatan klan naga sangatlah kuat, serta dia juga tidak ingin mengambil resiko dalam pertarungan ini,
Tianxing pada akhirnya memutuskan untuk segera kembali ke markas terlebih dahulu, kemudian melaporkan masalah tersebut kepada para tetua. Tidak ingin tinggal diam melihat kepergian kapten tim pemburu iblis, seluruh pasukan klan naga terlihat mulai melakukan pengejaran, serta menyerang Tianxing dari segala arah. Meski pada awalnya pria tersebut berhasil memblokir serangan demi serangan yang terus dilancarkan klan naga, akan tetapi seiring berjalannya waktu, hal itu percuma saja. Pasca terkena serangan barusan, Tianxing kembali melakukan aksi nekat untuk terus melarikan diri. Bahkan di tengah-tengah aksi tersebut, dia tanpa sengaja melihat tim Long Hao Chen berada di hadapannya. Sehingga Tianxing meminta Hao Chen bersama anggotanya untuk menjauh dari serangan Udin. Dan ternyata... Secara bersamaan dengan hal ini, Udin terlihat melepaskan senjata pamungkas yang disebut teknik penghancur ruang kekosongan. Selain menimbulkan kepanikan luar biasa Edun di tempat ini, bebatuan dan tanah mulai bergerak memisahkan seluruh anggota tim Hao Chen satu persatu. Nah, dikarenakan Putra Cahaya gak mau temen ngopinya pada terluka, dia pun segera memanggil penjaga ke-11 bersama ke-12 untuk membantunya. Sementara dirinya dan Sayar akan mencoba menghadapi pemimpin klan naga terlebih dahulu. Dalam aksi baku pukul, pada awalnya si Udin terlihat menyombongkan diri. Selain bakat sang MC hanya berada di tingkat 6, dia juga tidaklah mungkin bisa melawannya seorang diri. Tepat di momen genting, Seng Sayar justru datang dari arah yang berbeda untuk membantu sang pujaan hati. Bahkan memaksa si Udin untuk menggunakan kemampuan pedang iblis. Melihat serangan ini tertuju ke arahnya, baik Long Hao Chen bersama Seng Sayar lantas mengombinasikan teknik reinkarnasi dan pedang cahaya untuk memblokir serangan tersebut. Meskipun Hao Chen bersama Sayar berada di tingkat 6, namun merasakan jika kekuatan kedua orang ini sangatlah luar biasa hebat, serta dia juga tidaklah mungkin bisa melakukan pertarungan dalam waktu yang cukup panjang. Pemimpin klan naga secara nekat menggunakan teknik petaka bintang untuk mengakhiri pertarungan tersebut. Sementara itu, menyaksikan aura tekanan luar biasa Edun yang dilepaskan si Udin berada di tingkat 8. Tianxing dengan cepat memberikan armor Myrtil miliknya kepada Long Hao Chen, sehingga kembaran Mimin memiliki peluang untuk memblokir serangan tersebut. Dan tiba-tiba... Alhasil, setelah mendapatkan armor Myrtil, Long Hao Chen terlihat menggunakan kedua pedangnya untuk membantai sang ketua klan naga. Meski si Udin tidak pernah menyangka bahwa sang MC mampu menggunakan armor Myrtil untuk memblokir serangan pamungkasnya. Akan tetapi belum sempat melanjutkan ucapan ini, Seng Sayar justru bergerak menyelinap dari arah yang berbeda untuk memberikan serangan kejutan. Melihat pemimpin klan naga tidak lagi bisa bertahan di bawah serangan kedua sejoli jagoan kalian, Seng Sayar secara barbar langsung merilis tombak Moskop untuk menyerang si Udin. Sementara Long Hao Chen terlihat menggunakan 18 teknik tebasan Dewa Asura. Pasca serangan tersebut, di saat Hao Chen sedang merilis teknik pedang naga Bearbrain, pemimpin klan naga justru mengaktifkan teknik iblis perebut jiwa untuk menyerang. Di sisi lain, pertarungan sengit antara tim Hao Chen melawan anggota klan naga terlihat berjalan cukup seimbang. Meski pada awalnya orang ini memiliki kepercayaan yang sangat tinggi kalau dia bisa mengalahkan Yinger bersama penjaga ke-12 dengan bantuan teknik iblis perebut jiwa. Namun hal mengejutkan terjadi, di mana kemampuan yang dia lepaskan justru tidak berdampak buruk apapun bagi tubuh Yinger. Sehingga penjaga ke-11 memiliki kesempatan untuk menggunakan atribut es miliknya. Sementara itu, melihat pergerakan Han Yu sangatlah cepat, anggota klan naga tanpa basa-basi langsung merapalkan teknik asasin perebut jiwa tepat ke arahnya. Walaupun teknik itu sempat berjalan lancar, akan tetapi Han Yu menegaskan rapalan yang dia gunakan tidaklah berguna bagi dirinya. Pasalnya dirinya bukanlah seorang asasin. Setelah mengatakan hal tersebut, Han Yu segera melepaskan teknik pedang malaikat untuk mengakhiri duel tersebut. Di sisi lain,
Berkat kemampuan tubuh Vajra, si Masian berhasil menghancurkan teknik iblis perebut jiwa. Bahkan hanya dalam waktu yang cukup singkat, botak Saitama mampu mengalahkan orang ini. Kembali lagi ke tempat Long Hao Chen. Melihat sang pujaan hati berada dalam kondisi terdesak, Seng Sei'er lantas mencoba untuk membantunya. Bahkan setelah mendapatkan dukungan dari Sei'er, Hao Chen dengan cepat melepaskan pedang naga Bearbrand tepat ke arah si Udin, serta langsung dikombinasikan dengan tungku suci milik Sei'er. Dan tiba-tiba, pasca insiden tersebut, merasakan tim pemburu iblis di hadapannya memiliki kemampuan luar biasa edun, bahkan mampu membunuh seluruh anggotanya. Jelas menimbulkan pertanyaan besar bagi si Udin. Apakah mereka adalah tim pemburu iblis yang dicari Pangeran Ahbao? Sambil memikirkan hal itu dan mengingat semua pesan yang diberikan Ahbao, Udin pada akhirnya tersadar kalau pemuda itu memanglah Long Hao Chen. Tepat di saat Hao Chen bersama rekan-rekannya ingin mengakhiri hidup pemimpin klan naga, Udin lantas menghancurkan bongkahan batu kristal iblis untuk memanggil Ahbao bersama anggotanya keluar dari tempat pengasingan. Waduh, jagoan Mimin alias Ahbao akhirnya comeback lagi ya guys ya. Dikatakan, setelah melakukan pengasingan selama bertahun-tahun lamanya, Ahbao kini telah berada di tingkat 8. Bahkan hanya mengandalkan jentikan jari, aura tekanan begitu kuat tiba-tiba berhasil menekan Hao Chen bersama anggotanya. Secara paksa langsung menghancurkan rantai penghubung jiwa yang bersembunyi di tubuh sang MC. Tidak sampai di sini, Ahbao kembali menegaskan, jika bukan karena rasa malu dan penghinaan yang dia terima sebelumnya, dirinya kemungkinan besar tidaklah bisa mencapai titik ini. Terlebih lagi dengan tidak adanya kemampuan penghubung jiwa di tim Hao Chen, dia berniat untuk membalaskan dendamnya 100 kali lipat kepada jagoan kalian. Dan tiba-tiba, melihat Hao Chen tidaklah bisa menahan kekuatan mental yang dia lepaskan, jelas membuat Ahbao merasa di atas angin. Bahkan dia menegaskan, jika bukan karena rasa malu dan penderitaan yang Ahbao terima sebelumnya, mungkin dirinya saat ini tidaklah bisa menerobos ke tingkat 8. Dengan adanya kekuatan ini, Ahbao lantas berniat untuk membunuh sang MC saat ini juga. Tepat di momen ini, meski Sei'er terlihat mencoba untuk membantu kekasihnya, namun sayangnya hal itu percuma saja, di mana Ahbao kembali melepaskan kekuatan mental untuk membatasi pergerakan Sei'er bersama rekan-rekannya. Ahbao melanjutkan, dirinya telah mempersiapkan penjara darah naga untuk Long Hao Chen. Selain mampu menyerap energi spiritualnya dalam waktu yang cukup singkat, penjara darah naga sendiri dikatakan tidaklah mudah dihancurkan oleh Hao Chen yang hanya berada di tingkat 6. Sambil mengatakan hal ini, serta mengingat semua kejadian sebelumnya yang pernah dia rasakan ketika Hao Chen mendapatkan warisan 2 dewa sekaligus, Ahbao beranggapan, kali ini dia pastilah bisa membunuh Putra Cahaya. Bahkan tanpa basa-basi langsung melepaskan serangan darah tepat ke arah Long Hao Chen. Menyadari jika serangan tersebut akan membahayakan hidupnya, jagoan kalian dengan cepat meminta bantuan peri cahaya untuk memulihkan seluruh energi spiritualnya. Di waktu bersamaan, Yating terlihat memberikan pedang cahaya hujan biru yang telah berevolusi untuk membantunya mengalahkan putra Kaisar Dewa Iblis. Meski Ahbao sendiri bisa merasakan jika kekuatan Hao Chen telah menembus tingkat 7, akan tetapi karena jarak basis kultivasi mereka berdua hanya terpaut 1 tingkat, Ahbao memiliki kepercayaan penuh untuk membalaskan dendamnya, bahkan memaksa Hao Chen untuk melakukan baku pukul dalam jarak dekat. Melihat sang kekasih dalam kondisi terdesak, Sei'er secara nekat langsung menyerang Ahbao dari arah lain, bahkan memaksa putra iblis untuk bertarung dengannya. Walaupun kecepatan yang digunakan Sei'er berhasil mengimbangi pergerakan Ahbao, namun faktanya Sei'er tidaklah sanggup untuk menahan serangan Ahbao yang sudah berada di tingkat 8, bahkan membuatnya terlempar beberapa meter.
Nah, dikarenakan mereka berdua tidaklah mungkin bisa melakukan pertarungan 1 lawan 1 menghadapi Ah Bao, Hao Chen lantas meminta Mbak Sai-er untuk mendengarkan instruksi darinya, di mana Sai-er ditugaskan kembali menahan Ah Bao, sedangkan dirinya akan mencoba menggunakan pengorbanan darah teknik penghakiman matahari. Walaupun serangan ini sempat mengejutkan Ah Bao, namun pada dasarnya dengan adanya kesenjangan di antara mereka berdua, Ah Bao masihlah memiliki kepercayaan cukup tinggi untuk memblokir serangan tersebut. Bahkan dengan cepat melepaskan teknik api bayangan darah dan tiba-tiba... Pasca bentrokan kedua serangan barusan, serta Hao Chen tidak lagi bisa melanjutkan pertarungan, Ah Bao dengan cepat bergerak ke arahnya dan menegaskan kalau Putra Cahaya bukanlah tandingannya. Terlebih lagi, teknik andalan terkuat yang dilepaskan Hao Chen sebelumnya hanyalah mampu membuat celah kecil di dalam penjara darah naga. Dengan kata lain, jagoan kalian yang digadang-gadang akan menjadi rival abadinya di masa depan, ternyata masihlah jauh dari kata sempurna tanpa bala bantuan dua dewa. Bahkan dengan adanya fakta ini, Ah Bao semakin berambisi untuk membunuhnya. Namun sayangnya, belum sempat tinju Aldos mengenai tubuh Hao Chen, Sai-er dengan cepat menghentikan tindakan ini. Pasalnya jika Ah Bao berani bertindak macam-macam sama kekasihnya, maka dia tidaklah akan segan-segan untuk membunuh Yueye bersama anggota iblis lainnya. Meski Ah Bao sempat terlihat kesal dengan ancaman barusan, akan tetapi karena nyawa calon istrinya alias Yueye jauh lebih penting dibandingkan ambisi liarnya, Ah Bao pada akhirnya mau tidak mau melepaskan Hao Chen dari genggamannya. Waduh, demi seorang kekasih ya guys ya. 你们全都给我退下！ Singkatnya, setelah kondisi aman terkendali, Hao Chen segera meminta rekan-rekannya untuk pergi terlebih dahulu meninggalkan area ini, sementara dirinya dan Sai-er akan menyusul mereka. Tepat di saat rekan-rekannya mulai menghilang dari land, secara mengejutkan tubuh Seng Sai-er mengeluarkan aura aneh dan membangkitkan formasi berkah dewa. Walaupun Ah Bao bisa merasakan aura barusan serta mencoba untuk menggagalkan proses tersebut, akan tetapi Hao Chen sebagai pria sejati tidaklah mungkin membiarkan satu orang pun menyentuh pujaan hatinya, bahkan dengan cepat memblokir serangan Ah Bao. Sementara itu di alam kesadaran formasi berkah dewa, Sai-er tanpa terduga bisa menyaksikan jelas pertarungan luar biasa hebat antara Long Hao Chen melawan Ah Bao. Tetapi karena dia saat ini berada di dalam kesadaran berkah dewa, aksi yang dilakukan Sai-er ini tidaklah berdampak apapun bagi Hao Chen. Bahkan di momen ini, Ah Bao menegaskan kepada Hao Chen kalau dirinya tidak akan membiarkan Sai-er menyelesaikan proses kebangkitannya. Mendapati perkataan tegas yang keluar dari mulut Ah Bao, jagoan kalian lantas berjanji kepada Sai-er untuk selalu melindunginya selama proses kebangkitan berlangsung. Setelah mengatakan hal ini, Hao Chen terlihat dalam mode serius menggunakan armor Myrtil untuk melakukan baku hantam selanjutnya. Secara bersamaan dengan hal ini, di saat Sai-er ingin melarang Hao Chen tanpa terduga, sebuah sosok dewa memberitahu Sai-er agar tidak bertindak gegabah. Pasalnya musuh yang mereka hadapi sangatlah kuat. Terlebih lagi, asalkan Seng Sai-er mau melewati 7 gerbang ujian yang dia berikan, maka hal itu akan membantunya menciptakan tubuh dewa. Dikatakan, meski proses kebangkitan tubuh dewa sangatlah menyakitkan, bahkan jika gagal dalam ujian tersebut akan membuat jiwa dan tubuhnya hancur berkeping-keping, namun mengingat bahwa dia haruslah segera mungkin membantu Long Hao Chen, Sai-er pada akhirnya terlihat mulai memasuki ruang ujian. Sambil diiringi backsound ala-ala menegangkan dan penuh dramatis, Hao Chen bersama Ah Bao saling melepaskan kekuatan mereka masing-masing. Bahkan di momen ini dalam waktu yang cukup singkat, Sai-er kini telah memasuki gerbang ujian kelima, di mana dia haruslah melewati jalan penuh duri yang berada di area sekelilingnya. Walaupun pada awalnya, Sai-er mulai merasakan kepedihan yang amat dalam di sekujur tubuhnya, tapi melihat pengorbanan yang dilakukan Hao Chen sangatlah luar biasa hebat. Sai-er lantas membulatkan tekadnya untuk secepat mungkin melewati ujian ini, sehingga dia segera berlari memasuki ruang ujian selanjutnya. Di sisi lain, merasa muak melihat sang MC masih saja bersikeras menghentikan niatnya, Ah Bao dengan cepat melepaskan sedikit kekuatannya untuk melumpuhkan Hao Chen. Di waktu yang sama,
Sai-Er terlihat berhasil melewati gerbang penempa jiwa, di mana ujian tersebut bertujuan agar Sai-Er bisa memahami tubuh dekrit dewa. Waduh, udah ngomongin dewa ya guys ya. Tepat di momen ini ketika Sai-Er baru saja ingin melangkahkan kakinya menuju gerbang selanjutnya, tanpa terduga aura kegelapan tiba-tiba menarik tubuhnya hingga membuat Sai-Er tidak memiliki kesempatan untuk memasuki gerbang. Tidak berselang lama, dikarenakan energi spiritual Hao Chen sudah mencapai batasnya, Ah Bao secara brutal menyerang dan menyiksa sang MC dengan beberapa serangan. Bahkan dalam hitungan detik, Hao Chen hanya bisa pasrah dipukul dan dibantai-bantai sama Pangeran Dewa Kaisar Iblis. Waduh, kasihan juga ya King kita satu ini. Menyaksikan kejadian ini jelas membuat Sai-Er naik darah, bahkan memaksanya untuk keluar dari kurungan penempa jiwa dan berjanji jika dirinya akan menuntut balas dendam atas perbuatan Ah Bao kepada Hao Chen. Alhasil setelah melepaskan diri dari segel jiwa, Sai-Er terlihat memasuki gerbang 7 emosi, di mana dia haruslah merasakan sakit karena kehilangan orang-orang yang dia cintai. Di mana Sai-Er haruslah melewati ingatan-ingatan masa lalunya ketika baru pertama kali menjadi tim pemburu iblis. Sambil berjalan melintasi area ini, selain Sai-Er kembali teringat dengan masa kecil bersama kedua orang tuanya, dia juga teringat janji-janji manis yang pernah diucapkan Hao Chen. Bahkan pada saat itu, Hao Chen bersumpah akan selalu menjadi matahari di mata Sai-Er dan selalu melindungi dirinya di masa depan. Seiring berjalannya waktu, serta mengingat semua kenangan-kenangan selama menjadi pemeran di series Donghua Throne of Steel, Sai-Er akhirnya tersadar bahwa Hao Chen tidaklah mungkin bisa mengalahkan Ah Bao. Terlebih lagi dengan adanya kebangkitan tubuh dewa, dia sangatlah yakin bisa melindunginya. Waduh, the real pasangan saling melengkapi guys ya. Emang kalian pada jomblo ya kan? Singkat cerita, di saat Hao Chen berada dalam kondisi di ambang kematian, Sai-Er akhirnya berhasil melewati 7 ujian dewa kematian, bahkan membuatnya menjadi pewaris dewa kematian. Meskipun kemunculan Seng Sai-Er sempat mengejutkan Ah Bao, serta tidak menyangka bahwa aura yang dia lepaskan jauh lebih kuat darinya, akan tetapi Pangeran Iblis tidaklah gentar sedikit pun melihat evolusi tubuh baru Sai-Er. Bahkan secara nekat langsung mengaktifkan teknik jiwa naga untuk melakukan baku hantam. Menghadapi serangan naga ular kadut, Sai-Er masihlah terlihat santuy, bahkan hanya menggunakan sedikit gerakan manja, teknik yang dilepaskan Ah Bao dengan mudah dihancurkan begitu saja. Singkat cerita, di Menara Eternal, meski seluruh anggota terlihat mencemaskan kondisi Hao Chen bersama Sai-Er, akan tetapi Lin Xin sangatlah yakin bahwa sang kapten pastilah akan baik-baik saja. Terlebih lagi di kalung Yueye terdapat segel peninggalan Long Hao Chen. Dengan kata lain, jika dia kenapa-napa, mereka akan segera menyusulnya ke lokasi tersebut. Di tengah-tengah percakapan ini, melihat segel larangan Yueye tiba-tiba menghilang, jelas membuat Ying-Er terlihat panik. Bahkan Han Yu beranggapan jika Yueye pastilah sedang merencanakan niat jahat. Mendengarkan tuduhan ini, Yueye menegaskan, daripada lo semua nuduh yang enggak-enggak, lebih baik memikirkan Long Hao Chen yang saat ini berada di luar menara. Dan tiba-tiba saja melihat Sai-Er dan Hao Chen keluar dengan penuh luka serta langsung tidak sadarkan diri, jelas membuat suasana menjadi panik. Meski Lin Xin telah mencoba menggunakan beberapa pil obat untuk memulihkan kondisi Hao Chen, tapi sayangnya hal itu percuma saja, di mana pil obat yang dia keluarkan tidaklah berdampak apapun bagi keduanya. Di waktu yang sama, ketika Xiaole baru saja menunjukkan diri, Lin Xin lantas bertanya kenapa pil obat yang dia gunakan tidaklah berguna, sehingga Lin Xin memintanya untuk menyembuhkan luka di tubuh sang kapten. Mendengarkan hal ini, serta melihat keduanya berada dalam kondisi krisis, Xiaole lantas mengaktifkan kemampuan penyembuhan. Menurut analisa Xiaole, kedua pemeran kita mengalami luka yang cukup serius terutama Long Hao Chen. Selain tulang dan meridian di tubuhnya nyaris rusak,
dia sendiri tidaklah mengerti apa yang terjadi dengan mereka berdua. Terlebih lagi, Xiaole masihlah tidak bisa memastikan kapan Hao Chen akan terbangun. Pasalnya meski luka bagian luar telah disembuhkan, akan tetapi karena dia terlalu banyak menggunakan energi spiritual, besar kemungkinan Long Hao Chen akan tertidur sementara waktu. Sedangkan untuk Sei'er, jiwanya terkena serangan balik dari proses kebangkitan tubuh Dewa Kematian, sehingga dirinya tidaklah bisa melakukan apapun untuk saat ini. Pada awalnya, Han Yu mengusulkan rekan-rekannya untuk secepat mungkin kembali ke aliansi. Dengan cara inilah mereka pastilah bisa menyelamatkan hidup Seng Sei'er maupun Long Hao Chen. Usulan tersebut jelas ditolak mentah-mentah oleh penjaga ke-12. Pasalnya belum lama ini, Ah Bao telah mengeluarkan surat perintah untuk menangkap mereka. Sehingga cepat atau lambat, klan iblis pastilah akan berjuang keras untuk menemukan mereka. Penjaga ke-12 melanjutkan, setelah keluar dari Eternal Tower, kelompok iblis dipastikan akan menargetkan tim Hao Chen sebagai buronan. Bahkan jalan menuju wilayah Tenggara kini telah dijaga ketat oleh beberapa klan iblis lainnya. Dengan adanya fakta tersebut, penjaga ke-12 beranggapan kalau mereka tidaklah mungkin bisa keluar dari kepungan para monster iblis. 团长，难道我们只能龟缩在永恒之塔内？ Penjelasan barusan sontak saja kembali mengingatkan Han Yu dengan sumpahnya bersama Hao Chen. Selain dia ditugaskan untuk selalu menjaga sang MC, dia juga haruslah mempertaruhkan hidupnya demi Hao Chen. Mengingat hal tersebut, Han Yu lantas memiliki sebuah ide. Dikarenakan mereka tidak bisa melewati rute sebelumnya, maka dia mengusulkan untuk mengambil jalan sebaliknya, di mana dia bertujuan untuk pergi ke wilayah Provinsi Narik melakukan perjalanan selama 5 hari. Setelah itu mereka akan tiba di perbatasan dan bergegas kembali ke aliansi. Meski robot mengatakan jika Han Yu dan rekan-rekannya keluar Eternal Tower dan tidaklah mungkin bisa kembali, akan tetapi Han Yu tidaklah memperdulikan ucapan tersebut. Pasalnya jika mereka terus berada di lokasi ini, ditakutkan nyawa sang kapten tidak akan terselamatkan. Merasa tekad Han Yu terlalu berlebihan, Yue lantas menyarankan mereka untuk tidak bertindak gegabah. Selain seluruh anggota telah terluka, mereka juga nggak mungkin menang ngelawan pasukan iblis. Bahkan dikarenakan rute yang mereka lalui dianggap terlalu pendek, Yue mengusulkan Han Yu bersama rekan-rekannya untuk melewati wilayah terlarang kematian yang dipenuhi oleh kabut. Menyadari jika inilah satu-satunya jalan untuk keluar, serta Long Hao Chen juga selalu melindungi mereka setiap kali terjadi perang besar, Han Yu meminta seluruh anggota untuk berjuang keras demi bisa melindungi sang kapten. Singkat cerita, ketika pasukan iblis sedang melakukan pencarian mengenai lokasi Hao Chen, tanpa terduga Yue justru memancing mereka untuk bergerak ke arahnya. Bahkan melakukan akting pura-pura terluka demi bisa menyelamatkan tim Hao Chen keluar dari area Eternal Tower. Sambil berjalan meninggalkan wilayah tersebut, Han Yu ternyata telah melakukan diskusi singkat bersama rekan-rekannya. Dia meminta Xiaole untuk menjaga Seng Sei'er di Eternal Tower, sedangkan Lin Xin ditugaskan menggunakan kemampuan sihirnya untuk memantau pergerakan pasukan iblis. Walaupun dalam jarak 5 km, Lin Xin bisa jelas melihat ada 50 monster tingkat keroco, serta tidak ada lagi pasukan lain di lokasi tersebut. Han Yu dengan cepat memerintahkan anggotanya untuk memulai peperangan. Pada awalnya, Lin Xin bertujuan untuk membersihkan area tersebut demi menghilangkan jejak. Namun, Han Yu memintanya agar tidak melakukan tindakan ini. Pasalnya, mereka harus memanfaatkan waktu untuk terus melanjutkan perjalanan. Pasca insiden barusan, pasukan Banteng Merah terlihat tiba di lokasi ini. Bahkan setelah melihat mayat pasukan guys depan tewas dalam kondisi mengenaskan, Komandan Iblis beranggapan kalau tim pemburu iblis pastilah berada tidak jauh dari lokasi mereka. Mendengarkan perkataan tersebut, beberapa monster mulai melakukan pengejaran. Di waktu yang sama, Komandan Banteng Merah justru meminta pasukannya untuk bergerak sesuai instruksinya dengan alasan jika pasukan klan lain juga pastilah akan mengincar tim Long Hao Chen, sehingga dia meminta mereka untuk menunggu momen yang tepat. Di sisi lain, meski beberapa klan iblis terlihat berambisi mengincar tim Hao Chen, akan tetapi tanpa adanya komandan pasukan, Han Yu beranggapan jika mereka pastilah akan menyerang satu sama lain,
sehingga mereka bisa memanfaatkan hal ini untuk membunuh satu persatu. Sementara itu, melihat Ying-er ketakutan dikejar-kejar sama pasukan monster, Yuan Yuan dengan cepat mengerahkan kekuatannya untuk membantunya. Meski aksinya berjalan sesuai rencana, namun efek dari serangan yang dia lepaskan barusan justru membuatnya kehabisan energi spiritual. Sehingga Lin Xin dengan cepat mengaktifkan kemampuan teleportasi serta memberikan pil pemulihan. Secara bersamaan dengan hal ini, dikarenakan rekan-rekannya telah menjalankan tugasnya sangatlah baik, Han Yu menyarankan mereka untuk menghemat kekuatan. Pasalnya mereka akan melewati rute kematian demi bisa menghindari kepungan para iblis. Beberapa saat kemudian, di saat tim Han Yu kembali melanjutkan perjalanan, mereka justru memasuki wilayah Banteng Merah, bahkan membuat mereka harus terkepung oleh beberapa pasukan Banteng Iblis. Walaupun situasi semacam ini sempat mengejutkan mereka, namun kenyataannya Han Yu masihlah memiliki rencana lain, di mana Wang Yuan, Chen Ying-er, dan penjaga ke-12 ternyata ditugaskan untuk memancing perhatian klan iblis lain untuk bergerak ke area ini. Tepat di momen ini, ketika Komandan Iblis meminta Ketua Banteng Merah untuk membagi hasil, salah satu anggota klan burung justru menolak tawaran ini. Bahkan secara nekat langsung menyerang pasukan Iblis Semut, sehingga terjadilah perang sarung luar biasa hebat di tempat ini. Menyadari jika inilah peluang mereka untuk melarikan diri, Han Yu meminta seluruh anggota untuk membunuh pasukan iblis yang menghalangi jalan. Meski beberapa monster iblis tidaklah akan pernah membiarkan mereka pergi begitu saja, tetapi Han Yu dengan cepat mengaktifkan kemampuan kekangan cahaya. Setelah berhasil melepaskan diri serta tim Han Yu terlihat tiba di gerbang wilayah kematian dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Mereka tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah serangan dari klan Banteng Merah. Singkatnya, mengetahui jika provokasi sebelumnya memanglah rencana Han Yu, jelas memancing kemarahan komandan ini. Bahkan dia juga menegaskan, walaupun sempat terjadi perang antar kubu, namun menurutnya pasukannya tidaklah mungkin bisa dikalahkan begitu saja. Setelah mengatakan hal ini, Komandan Banteng Merah lantas memerintahkan pasukannya untuk menangkap Long Hao Chen. Meski Botak Saitama, Han Yu dan Yuan Yuan mencoba untuk menghentikan tindakan tersebut, akan tetapi dikarenakan kekuatan mereka telah mencapai batasnya, tim Hao Chen haruslah menelan serangan balik. Tepat di momen genting ketika Han Yu nyaris saja tewas di tangan Komandan Banteng Merah, tanpa terduga Austin Griffin alias Hao Yu tiba-tiba saja menunjukkan diri untuk menyelamatkan hidupnya. Selain telah berhasil menyelesaikan evolusinya, kepala Hao Yu kini bertambah 1, bahkan memiliki atribut racun. Dengan adanya kemampuan tersebut, Hao Yu tanpa basa-basi langsung melepaskan kemampuannya untuk membunuh pasukan Banteng Merah. Waduh, asli makin sangar aja ya guys ya, evolusi Hao Yu. Pasca insiden barusan melihat Hao Chen tidak lagi sadarkan diri, Hao Yu dengan cepat menggunakan sedikit energi spiritualnya untuk memulihkan kondisi sang MC. Bahkan hanya dalam waktu yang cukup singkat berkat bantuan yang diberikan Hao Yu, Hao Chen akhirnya terbangun dari tidur panjangnya dan mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekannya karena telah melindungi dirinya selama ini. Bersamaan dengan ucapan tersebut, di saat aura tubuh Sayer melonjak ke atas langit, Hao Chen merasa ada kejanggalan di Menara Eternal. Namun belum sempat memikirkan hal ini lebih jauh, tiba-tiba saja... Nah guys, seperti itulah alur cerita perjalanan King Hao Chen di bagian kali ini. Untuk kelanjutan alur ceritanya, tunggu notifikasi dari teman santuy ya guys ya. Jadi langsung aja klik subrek dan nyalain loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video-videonya. Oke lah, makasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank undur diri mau lanjut ngopi-ngopi santuy dulu. See you next time guys. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. 'Cause she got a bad little waist and we tearing down this place.
off the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on her tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine.